Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 9 mengenai PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin ini merupakan tools yang bisa digunakan untuk mengelola database dengan graphic user interface yang lebih memudahkan dalam pengelolaannya. Jika pada bahasan sebelum-sebelumnya telah dibahas query-query SQL, pembentukan tabel, pembuatan database itu menggunakan tools command prompt. Nah, untuk bab ini kita membahasnya menggunakan PHP-MyAdmin. Untuk versinya itu versi PHP-MyAdmin dan bahasa PHP yang diterima akan mengikuti sesuai dengan versi SAMPP yang sudah terinstall di laptop atau PC kalian masing-masing. Karena untuk PHP-MyAdmin ini hanya akan dibahas di pertemuan ini saja. Hal ini karena kemudahan dalam penggunaannya dan harus ditekankan yaitu penguasaan query-query SQL-nya dalam pembentukan tabel serta basis data yang baik. Dan di sini kita ada perintah untuk menjalankan PHP-MyAdmin. Yang pertama, pastikan MySQL dan Apache dalam kondisi running pada SAMPP-nya. Nah, ini sudah kondisi running. Lalu sini ketikkan pada browser alamat localhost/phpMyAdmin di sini. Nih, localhost/phpMyAdmin, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita dapat melihat versinya, kita lihat tampilannya. Di sini ada lagi perintahnya untuk membuat database baru dengan nama db_purpose_web2 db_purpose_web2. Nah, di sini untuk yang bahasa Indonesia kita tinggal buat baru karena SAMPP-nya kadang berbeda-beda untuk bahasanya. Ini saya kebetulan menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita di sini bisa baru lalu untuk di sini kita tinggal ketikkan nama database-nya. Nama database-nya di sini db_purpose_web2. Ini ya. Tinggal buat saja, tinggal buat di sini atau create sesuai dengan bahasanya yang kalian install atau masing-masing. Lalu setelah itu akan tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini kita diminta di sini untuk membuat sebuah tabel. Nah, ketika kita masuk ke dalamnya, maka ketikkan nama tabel beserta jumlah field. Nah, tabelnya di sini ada tabel admin. Di sini kita tulis namanya tabel admin. Lalu jumlah kolom ini, jumlah fieldnya yang akan dimasukkan di tabel admin ini ada berapa? Di sini fieldnya ada ID admin, username dan password, berarti 3 ya. Jadi kita di sini tinggal inputkan 3 gitu, lalu kita go atau kirim. Nah, untuk di sini kita sesuaikan dengan tadi yang ada di soalnya, di tugasnya. Pertama, fieldnya itu ID admin, berarti ID_admin. Lalu untuk jenis itu tipe datanya. Tipe datanya di sini ada integer, berarti kita gunakannya integer. Lalu untuk size-nya 5. Nah, size-nya berarti kita tulisnya di sini 5. Nah, di sini ada keterangannya primary, berarti untuk primary itu kita pilihnya di sini index, di sini ada index, kita pilih yang primary. Nah, ini langsung kirim aja, langsung go aja. Otomatis si ID admin ini akan terbaca sebagai primary key gitu. Lalu di sini sebelahnya lagi kita lihat ada keterangannya, kan di sini ada auto increment. Nah, auto incrementnya kita tinggal checklist aja yang A ini. Maksud dari auto increment itu nanti datanya akan terurut, otomatis terurut si ID admin ini gitu.
Untuk yang kedua ada di file yang kita gunakan yaitu username. Username-nya dengan tipe datanya varchar, size-nya 25. Lalu di sini dia tidak ada keterangan apa-apa, jadi tidak perlu diisi lagi. Setelah itu ada password. Passwordnya di sini varchar 35. Nah, kalau udah gini, kalian tinggal klik simpannya aja di sini. Kalau udah disimpan, dia akan ada nih di database. Ini akan ada tabel admin nih. Dalam basis data DB Perpustakaan Web 2 ada tabel admin yang isinya seperti ini struktur tabelnya gitu kan. Tadi itu ada auto increment dan primary key-nya juga udah ada simbolnya. Jika menggunakan command prompt kita harus mengetikkan semua query. Di sini kita hanya tinggal klik-klik perintah yang ada di sini aja. Gitu. Lalu setelah itu ada di sini. Lalu kalian tinggal buat tabel selanjutnya. Ada tabel katalog buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman. Di situ untuk membuat tabel selanjutnya kalian hanya tinggal klik lagi aja basis datanya, klik di atas ininya. Nah, udah kalian tinggal buat lagi tabelnya sesuai dengan tadi instruksi saya sebelumnya gitu ya. Di sini tabelnya ada buku, peminjaman, detail pinjam. Lalu kita langsung masuk ke untuk mengisi record pada tabelnya. Di sini kan ID admin, tabel adminnya kita klik, kita isikan recordnya. Setelah isikan recordnya itu caranya kita klik struktur, lalu kita tambahkan atau insert ya. Seperti perintah di command prompt insert into, berarti di sini juga kita pakainya yang insert, tambahkan gitu. Di sini tambahkan dimintanya tabel admin itu isinya ini langsung tabel buku ya, anggota. Jadi kita coba di tabel admin aja ya. Karena di sini nggak ada isi tabel admin, kita coba aja admin misalnya. Karena AI dia nggak perlu diisi juga nggak apa-apa, karena dia akan turut 1, 2, 3 gitu. Username-nya misalnya nama saya Nila, lalu passwordnya misalnya 1, 2, 3 gitu. Isinya di bagian nilai ya atau value, jangan di bagian fungsi atau function. Kita isinya di bagian nilai atau value. Ini untuk record pertama, ini untuk record kedua. Kita isi nama saya lagi, kita ininya passwordnya, lalu kita kirim aja langsung. Nah, setelah itu di sini query-nya udah oke. Kita lihat di sini di bagian jelajahi atau browse. Nah, di sini udah ada 2 recordnya tuh. Seperti saya bilang, auto increment itu kalaupun tidak diisi dia akan otomatis terurut gitu ya. Di sini. Jadi tadi saat menambahkan di sini kan ada 2 langsung. Kalau misalnya kalian hanya mengisi 1, kalian klik kirimnya yang ini aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian input 2 record sekaligus, kalian klik kirimnya yang di sebelah sini gitu ya. Lalu setelah menambahkan record, ada selanjutnya fungsi selanjutnya yaitu di sini kita lihat ada mengubah dan menghapus isi record pada tabel. Nah, untuk mengubah dan menghapus isi record pada tabel, kita pilih dulu tabelnya. Nah, untuk pilih tabelnya, lalu kita klik struktur. Ini kan pilih tabelnya nih, misalnya kita ulangin ya dari basis data ini.
kita pilih nama tabelnya, karena di sini cuma ada tabel admin, kita pilih admin. Nah, setelah itu tabel admin setelah dipilih, lalu kita pilih klik menu yang struktur, nih struktur di sini. Nah, setelah kita struktur di sini, lalu pilih lagi. Nah, untuk menghapus dan label kita di sini ada di sini ya. Nah, ada ubah, ada hapus. Di sini tuh ada hapus, lainnya di sini ada edit. Berarti kalau untuk edit kita ubah, kalau untuk hapus kita pakai yang hapus, atau change kalau bahasa Inggris change dan drop kalau nggak salah ya. Itu aja. Terus di sini diminta lagi untuk membuat relasi. Membuat relasi itu caranya kalian buat tabel dulu semuanya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan pembuatan relasinya ya. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.